Eh, Bang Dik ya, dari Merapi ya. Di mana yang langsung lihat di sana gitu? Gimana keadaannya di sana, Mas Dik? Iya, miris ya. Sebenarnya bencana itu dikatakan bencana bukan saat gunungnya meletus gitu. Tapi di saat mereka ada di pengungsian. Biasanya mereka kan nonton televisi, tinggal rubah channel. Mau wudhu, kapan waktu sholat, dia bisa berangkat gitu. Mau tidur, bahkan yang suami istri, pengantin baru apalagi. Pingin senggama, nggak bisa. Disitulah. Ya benar, memang benar. Disitulah musibah. Dan susah juga. Dia tuh kalau misalnya lagi di sana, dengerin radio, berusaha untuk menghibur diri, beritanya tentang mereka juga. Mau nonton TV, serba susah. Iya loh, serba susah loh. Jadi persepsi tentang musibah kita harus punya sudut pandang yang sama dulu. Musibah itu kan peristiwa atau kejadian. Nah, ketika disebut bencana itu kenapa? Karena manusia tidak bisa mengambil hikmah dari bencana itu. Wow. Dari musibah itu. Maksudnya gimana tuh, Mas? Itu bagus banget tuh kan. Agak terlalu berat buat dia, Mas. Iya, iya. Mungkin bagus di skripsi Mau masih kuliah, Mas. Gini. Jadi gimana? Ada tsunami lagi. Kan laut punya kehidupan. Wow. Dia punya jarak untuk memiliki wajahnya. Kalau Anda berada di pinggir pantai, berarti Anda akan membuang minyak goreng di situ. Lalu Anda akan mengambil air di situ. Tidak baik bagi manusia dan bagi alam semesta. Lalu tsunami itu merapikan. Membersihkan wajahnya sendiri. Tsunami itu dengan erupsi itu, dengan ledakan itu ya. Loh. Nah, akhirnya wajah itu diberikan oleh tadi keterangan oleh Walhi, ada beberapa alat detektif bagaimana dia ingin merapikan wajahnya gitu loh. Jadi jangan pernah menyalahkan alam. Alam itu hidup. Air itu adalah lambang cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kehidupan kita. Benar juga, benar juga. Gua minum air dulu, men. Tapi gini. Sekarang ini oke lah. Kita harus lebih bijak menyikapi bencana. Tapi kan kalau misalnya kita lihat korban, terus kita kan mulai berpikir, apakah sebenarnya di lapangan pemerintah melakukan usaha yang cukup baik. Kalau dari sudut pandang kita sih, pemerintah sudah melakukan secara maksimal yang mereka bisa lakukan. Dana gede banget. Anji, jadi hidup itu bukan hanya bencana, butuh korban. Hidup itu berat, makanya harus ada perjuangan. Dalam perjuangan ada pengorbanan. Nah, bersama Tuhan semuanya akan ringan. Cuma kita kelihatannya melebihi Tuhan. Kita membenarkan diri kita menyalahkan orang lain. Lalu dibilanglah pengungsi itu adalah pengungsian itu sebenarnya kan penjara buat mereka. Mereka sebenarnya udah bisa beradaptasi terhadap lereng-lereng itu. Lalu begitu orang datang membantu buat pencitraan. Lalu lalu menteri siapapun yang datang ke situ minta itu semuanya dihabisi. Jangan ada spanduk-spanduk. Kita harus mengakui lah pemerintah tidak bisa. Tapi emang ada spanduk waktu itu. Banyak ada. Jadi biarkan ada perusahaan dengan CSR-nya membantu. Tapi saya juga orang desain. Saya minta jangan ada spanduk yang ada di warung ada di situ gitu loh. Tulislah dengan kata-kata apalah yang bisa membangkitkan. Kan kemarin itu nggak gini. Ya kita kan tahu semua orang boleh membantu, betul ya. Semua orang pada dasarnya boleh membantu. Cuman kan pada akhirnya ukur-ukuran ya. Iya. Ibaratnya apa tuh namanya bahwa. Anji, aku ngerti itu. Kalau kamu sombong, memberi sedekah pada orang lain, ada orang ngomongin, ih sombong amat. Sekarang siapa yang diuntungkan? Ada yatim piatu kan? Kata sombong itu haknya Allah. Berat. Berat habis. Tunggu. Aku ngelap dulu. Tapi aku setuju sih. Tapi tunggu. Kan duduk. Di sini aja. Jadi kan tadi kan awalnya bilang gara-gara itu tsunami pembersihan laut kan. Terus karena ada minyak yang tumpah di laut segala macam pembersihan berarti kalau ditarik dari akarnya yang memulai duluan berarti kan yang membawa minyak itu bukan? Iya, artinya coba Anda ke pantai Pulau Seribu, Anda menemui laut bersih itu berapa kilo radiusnya? Wah, saya baru dari sana tuh dari Pulau Seribu. Nah, ada garis kan di situ. Iya, bener. Saya potret itu. Artinya kehidupan nelayan jauh lebih berat hidupnya. Kita nggak usah ngomong nelayan bla bla bla, kasih aja dia solar, dia lebih seneng. Kebetulan aku punya kampung di Pulau Seribu. Saya pernah nanya tuh. Apa? Siapa nanya? Sono bantuin. Dia lagi cerita. Aku punya kampung. Nah terus itu apa namanya? Ya nyelam gitu lah, berenang kecil-kecil. Yang karangnya ada banyak. Diving maksudnya kali aja. Enggak, bukan diving, snorkeling. Asik. Gini-gini tahu gue. Jadi terus karang-karangnya udah banyak yang mati. Nah, jadi ini Padahal itu di deket dermaga padahal. Sekarang kita mau ngomongin bagaimana gitu kan. Iya. Nah, pendidikan kita haruslah berakar dan mengawal hal-hal yang paling kuat di sini. Jadi janganlah ada ujian yang berpusat. Biarkan orang-orang yang hidup di pantai itu belajar tentang baharinya. Orang-orang yang di gunung itu belajar tentang menjaga belantaranya. Kita yang ada di kota ini menjaga administrasi negara. Jangan sampai ada ujian nasional menyatukan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya nggak perlu kita mikirin
Orang gunung biarin dia memikirkan gunungnya gitu loh. Tapi berhubungan gitu Mas antara Loh ujian nantinya akhirnya nasional mereka sehat dalam berpikir bagaimana dia melihat lautnya, lihat gunungnya, lihat kotanya gitu. Kan ini, Sehingga mereka akhirnya bangsa kita tidak bisa tanggap. jadi bangsa yang kreatif ketimbang jadi bangsa yang reaktif. Nah, Nggak, makanya tapi gua lagi coba untuk mikir. Faktanya adalah memang ada korban. Baik itu harus pindah dari tempat tinggal atau bahkan korban jiwa, luka dan segala macamnya. Tidakkah menurut Mas Dik doang itu pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin supaya ya bumi bereaksilah sebagaimana semestinya. Tapi bagaimana pemerintah supaya masyarakatnya tidak, kalau bisa janganlah sampai memakan korban sebesar itu. Tidakkah pemerintah ada tanggung jawabnya ke arah situ? Oke, jangan pernah menyalahkan Mbah Marijan. Mbah Marijan telah menyuruh pulang, turun semua, keluarganya, orang-orang yang besuk dia sudah turun. Tapi ketika orang mempercayai Mbah Marijan belum turun, disitulah terjadi pertemuan itu. Tapi jangan pernah menyalahkan orang lain. Nah sekarang siapa yang tidak turun setelah Mbah Marijan tidak ada? Jadi sekali lagi, yuk kita punya Tuhan. Jadi konteksnya kita tidak seharusnya menyalahkan pemerintah gitu. Loh, Maksudnya? kita menyalahkan diri kita dulu sendiri gitu loh. Bahwa Saya mah nggak punya salah. Dia utang yang banyak ya utang. Utang banyak. Lu utang ada. Tunggu deh, kalau misalnya nggak ada yang disalah, nggak boleh ada yang disalahkan, boleh nggak ada yang dibenarkan? ya artinya kita berada di tempat ini adalah kebenaran. Bagaimana kita menyuguhkan sesuatu yang baik gitu loh. Namun menurut saya kira penting untuk kita melihat di mana kelemahannya. Bukan ingin mencari kesalahan ya, tetapi di mana kelemahannya agar ini menjadi pembelajaran. Betul. Agar menjadi pembelajaran. Agar Di mana tempat kejadian itu pembelajaran tidak- itu? tidak Ya terjadi tadi lagi. di sekolah. Di bawah pohon kalau kita mau belajar juga bisa. Jadi pembelajaran itu di situ. Betul ya, mungkin antara saya yang agak kurang paham atau bagaimana, karena kalau saya rasa masyarakat Indonesia itu cukup bagus dalam usaha pengobatan ya, kalau kita ngomong pengobatan. Tapi kan masalah kita kan pengennya preventif ya, pengennya gimana caranya supaya saudara-saudara kita nggak ada yang harus berduka dan segala macamnya. Nah ini mungkin terakhir sih ya dari Mas Dik doang. Sebenarnya karena banyak juga yang nonton hari ini dan obrolan ini kita juga bisa bawa ke keluarga masing-masing. Dari Mas Dik doang, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia ya, menyikapi keadaan seperti ini? Oke, mengertilah bahwa pohon juga hidup, air juga hidup. Pohon itu siapa bilang dia tidak sholat? Paling tidak kita tahu zikirnya dia. Dia ingin dipelihara dan ditebang oleh manusia yang beriman. Jadi jangan sembarang dengan mereka semua. Air itu lambang cinta kan tadi aku bilang. Air itu dibilang begitu hujan, sialan nih macet. Air itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku dikatakan sialan oleh manusia. Siapa sesungguhnya? Aku ingin tanya, yang dikatakan sialan, aku air atau engkau yang menciptakan aku? Apa kata Allah? Aku yang dikatakan sialan oleh manusia. Lalu, apa yang kau kerjakan ya Allah? Aku akan memberikan bencana yang lebih dahsyat. Sampai kapan? Sampai manusia tahu hikmahnya. Kalau belum ya Allah, kuberikan lagi. Berarti Lebih dahsyat lagi. Kalau belum lagi, terus aja begitu. kesimpulannya kita harus belajar dari hikmahnya berarti. Hikmahnya dari Itu. bencana. Hikmah dari bencana. Itu. Aku kagum sama Mas Dik.